Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan saya Syakirin dengan NIM 202561066, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025. Program studi Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Luxemawe pada hari Rabu 4 Februari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah NW Praida Kroya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik anak-anakku semua, kita absen dulu ya. Melihat siapa-siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk ya. Yang pertama Apriyani Rahmatullah. Hadir. Mana? Oh ya, hadir. Baik Risma Alwianti. Hadir. Oke. Huswatun Hasanah. Oke. Kok lemas sekali? Huswatun Hasanah sakit? Biasa. Oh ya, lagi puasa ya. Alhamdulillah. Ida Suryani. Hadir. Oke, semangat. Semangat Suryani. Ya, semangat. Mantap iman. Kusniyatun Nur Hasanah. Hadir. Mana? Oke. Lailatul Barokah. Hadir. Oke, hadir. Leni Hadiawati. Mana? Liza Andriani. Hadir. Oke. Makna. Hadir. Oh, berhenti salah sebut nama ya. Oke. Miftahul Jannah. Hadir. Mana? Sumiyatun Istiqomah. Mana hadir? Oke. Wahidah. Hadir. Mana? Siti Nurdiana. Hadir. Mana hadir? Hidayatus Salihin. Hadir. Sakit. Ada suratnya? Oh, enggak ada. Kemarin ya. Oke. Berapa hari dia sakit? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Oke. Belum dikunjungi? Belum, ya. Nabila Asmatun Khairun Nisa. Hadir. Oh, itu. Ini panjang sekali namanya ini. Ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Adapun materi yang kita bahas pada pagi hari ini anak-anakku semua, yaitu terkait masalah hakikat kematian. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu materi tentang hakikat kematian. Ada pertanyaan ini yang saya mau kasih ya, sebelum kita lanjut pertanyaannya ya.
bagaimana pengalaman kehilangan orang terdekat, ya, mengubah cara seorang memandang kematian. Silakan. Kehilangan orang terdekat sering membuat kematian terasa lebih nyata dan personal, bukan sekedar konsep. Dari pengalaman itu, seseorang bisa belajar tentang ketulusan, penyesalan, atau pentingnya mengungkapkan perasaan selagi masih ada waktu, yang kemudian mempengaruhi sikapnya dalam. Tapi sebelum kita masuk ke hakikat kematian tersebut, ya, anakku semua, saya akan membacakan apa sih kalau kita membahas hakikat kematian itu, apa sih yang kita dapat seperti itu. Nah, makanya saya akan sedikit membacakan tujuan daripada belajar daripada mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut, ya. Di sini ada dua tujuan, ya, kalau kita mempelajari terkait masalah kematian tersebut. Yang pertama bisa dilihat layar lebarnya, ya. Bisa jelas? Oke, ya. Yang pertama, menganalisis dalil akli dan fakta sosial kematian, ya. Ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ya, di sini ada beberapa dalil yang di sini, ya. Ada dua dalil, ya, yang kita dapatkan ketika kita mempelajari, apabila kita tahu hakikat kematian tersebut, ya. Kira-kira konteks kalimat yang pertama itu bisa dipahami enggak konteks katanya? Yang pertama, menganalisis dalil akli dan fakta sosial kematian. Yang pertama ini, oke, kita coret sedikit terkait masalah akli. Kira-kira di dalam benak pikiran kita, akli itu apa? Kira-kira paham enggak kata akli itu? Ya. Nah, akli di sini artinya akal, ya, rasio, ya. Makanya apa yang kita ambil dari mata kita, apa yang kita lihat dari mata kita, langsung nyambung di rasio kita, ya. Jadi dipikirkan ini terkait masalah dalil aklinya, ya. Nah, berhubungan dengan fakta sosial keseharian kita. Ini maksudnya, ya. Nah, nanti ciri-ciri husnul khotimah nanti belakangan kita jelaskan, ya. Terus yang kedua, yang dapat dihasilkan ketika kita mempelajari hakikat kematian itu, yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang dalil akli dan nakli, ya, dan fakta sosial kematian, sekaligus ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimahnya. Lengkap. Nanti ada penjelasannya setelah ini, ya. Nah, ini sekedar tujuan ketika kita mempelajari, artinya apa yang kita dapatkan ketika mempelajari tentang hakikat kematian tersebut, ya. Selanjutnya, ya, di sini apa sih hakikat kematian itu? Dari awal kita bilang judulnya hakikat kematian. Nah, di sini dijelaskan, ya. Mati. Biasanya kalau orang menyebut mati, semua kita bimbang, ya, ketika mendengar kata-kata mati. Nah, di sini dijelaskan mati adalah apabila ruh berpisah dari jasad seseorang dan berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Ya, inilah kematian. Artinya apa? Paham tidak konteks kalimatnya? Saya ulangi. Mati adalah apabila ruh berpisah dari jasad seseorang dan berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh.
Ya, alam dunia ya kita tempati ini. Itu yang disebut dengan dunia. Ya. Yang disebut dengan dunia kalau referensi lain ini ya, kalau kalian jumpa kalau kalian cari di referensi lain, ad-dunya itu yang disebut dengan dunia itu masiwallah. Selain dengan Allah itulah dunia. Yang dinamakan dunia itu rusak. Ya. Disebutkan di I'anatul Talibin, ada di pendahuluannya, apa disebut dengan dunia? Masiwallah. Di situ disebutkan selain dengan Allah itulah dunia. Ya. Semua makhluk hidup akan mati, baik manusia, jin, malaikat, setan, hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi setiap yang bernyawa itu tetap akan mati. Ya, pokoknya selain dengan Allah tetap akan mati. Karena mulai dari manusia, jin, malaikat, setan, hewan maupun tumbuhan itu dunia. Dan itu wajib ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Siapa yang menciptakan, ya. Itulah kematian, ya. Ya. Dan kematian ini sesuatu yang pasti, tidak bisa ditawar-tawar. Oh, nantilah ya Allah, nantilah saya mati. Oh, enggak bisa. Atau oh, nanti saya belum kawin ya Allah, nanti setelah saya kawin baru mati. Oh, tidak bisa. Tidak tahu orang tua, tidak tahu anak kecil baru lahir kah, sesudah lahir, Allah tidak tahu. Yang penting mati itu sudah ditetapkan. Ya, dalilnya ada. Dalilnya apa? Nakli, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apa katanya yang sudah kita pelajari itu, ya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kalau yang bernyawa itu semuanya sudah wajib mati. Nah, ini terkait masalah hakikat kematian itu, ya. Ya, oke. Untuk menyempurnakan penjelasan terkait hakikat kematian tadi, saya akan memperdengarkan kalian audio, ya. Silahkan simak bersama, ya. Setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia boleh mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Dalam maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayit berni, CM, calon meninggal. Kalau datang maut lewat malakul maut, maut ini mengambil nafas, begitu diambil, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamourkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda yang mengantarkan saja tidak akan dinyatakan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian. Pertama kata Allah kita akan. Ya, oke, anak-anakku semua. Mungkin dari kalian mungkin
dari pesan-pesan itu ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ya. Silakan. Mengapa membicarakan kematian penting dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Kenapa sih kita bicarakan yang namanya kematian ini ya? Bahkan kematian ini menurut kalangan orang, banyak kalangan orang itu sangat menakutkan sekali yang namanya mati ini. Yang mati ini perlu ya kita bicarakan. Karena kenapa kita bicarakan? Biar iman kita kuat bahwa setelah kita mati ini bukan baik-baik saja kehidupan kita ya. Kayak yang saya sampaikan tadi itu ya. Kita mati bukan berakhir kehidupan kita ya. Banyak masih panjang perjalanan kita ya. Itu sebabnya kematian itu harus kita bicarakan, harus kita pelajari ya di kehidupan kita. Kita harus tahu ya. Bisa diterima? Oke. Selanjutnya ada lagi yang belum memahami? Bagaimana kematian dapat mengajarkan manusia untuk menghargai waktu? Silakan ulang sekali lagi. Bagaimana kematian dapat mengajarkan manusia untuk menghargai waktu? Ya. Kematian itu bisa juga mengajarkan kita menghargai waktu. Karena tidak ada tawar-menawar di dalam kematian ini ya. Nah, jadi yang namanya kalau sudah takdir kita, kalau sudah datang waktu kita, ya, wa ilaihi turja'un, pasti akan kembali. Jadi tidak bisa ditawar-tawar waktunya ya. Ya, itu sudah ketentuan Allah bahwa jatah umur kita sekian, itu pun ada bonus yang dikasih itu urusan lain ya. Nah, cuman kalau kita sudah dikasih jatah segitu oleh Allah, ya segitu sudah dari sononya ya. Oke, sekadar itu gimana? Oke. Ada lagi yang lain yang belum memahami? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan tugas ya pada kalian. Saya akan membagikan tugas sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Saya kira sudah cukup. Tinggal kita diskusi lagi ya. Kita diskusi terkait masalah hakikat kematian tersebut. Oke? Saya akan membagikan tugas sesuai dengan kelompok ya. Oke, mana kelompok pertama? Oh ini ya. Oke, kelompok kedua ya. Oke, ini kelompok yang ketiga. Oke, nah silahkan diskusi ya. Silahkan diskusi terkait masalah apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan didiskusikan dulu. Mana yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ya. Diskusi ya. Silahkan kita diskusi dulu. Apanya? Ya. Ya, oke. Ya, silahkan diskusi ya. Nah, nanti kalau sudah ada waktu sessionnya untuk dipresentasikan ke depan ya, hasil diskusinya ya. Dua orang ya, silakan diskusi dulu. Yang mana? Ya. Apanya? Oh, enggak usah ya. Oke. Silahkan diskusi dulu.
Oke. Ya, mana yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Ya, silakan diskusi. Nah, nanti hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan di depan ya. Oke. Wah. Silakan kalau memang sudah selesai, sudah merasa mantap hasil diskusinya, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya, 2 orang ya. Silakan mulai dari kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 dulu. Kita lihat dulu kelompok 2. Ya. Bersemangat sekali nih kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rizna. Hasil diskusi kelompok 2. Melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Ibadah yang istiqomah membantu meringankan sakaratul maut. Menjaga sholat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat, dan ibadah wajib lainnya. Melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Ibadah yang dilakukan secara konsisten mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penolong saat menghadapi kematian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Nah, ya selanjutnya kita minta kelompok 3 aja ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang amalan-amalan yang dapat mempermudah dalam menghadapi kematian sesuai ajaran Islam. Hasil diskusi kami, jawabannya yaitu adalah berakhlak mulia dan berbuat baik. Akhlak yang baik mencerminkan keimanan dan mempermudah seseorang menghadapi kematian. Adapun poin utamanya yaitu ada 3. Pertama, bersikap jujur, sabar, dan rendah hati. Kedua, menjaga hubungan baik dengan sesama atau silaturahmi. Dan yang terakhir yaitu adalah suka menolong dan berbuat kebaikan. Kesimpulan dari jawaban kami yaitu adalah akhlak mulia membuat seseorang mencintai Allah dan manusia serta membawa ketenangan saat menghadapi kematian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ke kelompok 3 ya. Ya. Ya, tinggal kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1. Semangat ya, semangat. Sampaikan hasil diskusinya. Semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal yang telah diberikan oleh Pak Ustadz, yakni carilah informasi dan berbagai sumber tentang amalan-amalan yang dapat mempermudah dalam menghadapi kematian sesuai ajaran Islam.
Jadi, salah satu amalan yang dapat mempermudah dalam menghadapi kematian sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan cara menjaga iman dan tauhid. Karena iman dan tauhid yang kuat menjadi bekal utama dalam menghadapi kematian. Cara kita menjaga iman dan tauhid yaitu dengan cara selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik, memperbanyak zikir seperti istighfar dan mengingat Allah, dan meyakini bahwa kematian adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya adalah orang yang menjaga iman dan tauhid dengan baik akan lebih mudah dan lebih tenang dan siap dalam ketika menghadapi kematian. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok satu ya. Ya, alhamdulillah bagus sekali presentasinya, hasil diskusinya luar biasa, lumayan bagus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya oke. Kita akan simpulkan dari semua diskusi maupun apa yang sudah kita terangkan baik lewat audio tadi ya. Jadi intinya ada dua, anak-anakku semua. Intinya ada dua kesimpulan yang dapat saya ambil ya. Yang pertama ya, perbaikilah kalau mau matinya husnul khatimah, maka perbaikilah dua ya. Mana yang dua ya? Hablum minallah, hablum minan nas. Ya, hablum minallah sudah dipaparkan, bahkan kalian sudah tahu gimana hubungan kita dengan Allah itu kayak gimana ya. Tidak mungkin hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah itu kita mencuri atau gimana, tidak mungkin itu ya. Jadi hubungan ya, kita sholat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, berbuat baik pada sesama, begitu juga hablum minan nas, harus bergaulnya dengan bagus ya. Jadi intinya kalau mau husnul khotimah, perbaiki yang dua, hablum minallah, hablum minan nas. Terus yang kedua, kalau mau matinya su'ul khotimah, ya jangan kerjakan yang itu. Simple kan? Ya. Jangan kerjakan hablum minallah, jangan kerjakan hablum minan nasnya. Tetapi kayak yang namanya kita bersosial wajib kita laksanakan itu ya. Oke. Anak-anakku semua, sekedar itu kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada anak-anakku semua untuk menyampaikan, untuk menambahkan kesimpulan yang saya sampaikan. Itu refleksi dari pembahasan kematian tersebut ya. Silakan, cukup mewakili satu orang ya dari anak-anakku semua. Silakan, siapa yang mewakili, yang sanggup silakan menyampaikan refleksinya, yang hikmah yang dapat kita ambil lah, mungkin untuk menambahkan kesimpulan yang tadi. Silakan. Setelah kita mempelajari materi tentang hakikat kematian, kita bisa menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Materi ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memahami bahwa setiap perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Oleh karena itu, kita terdorong untuk memperbaiki sikap, meningkatkan ibadah, dan memperbanyak amal kebaikan. Melalui pembelajaran ini, kita juga belajar bahwa mengingat kematian bukan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi sebagai pengingat agar hidup kita lebih bermakna dan bertanggung jawab. Kesadaran akan kematian mendorong kita untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Sebagai penutup, materi ini membuat kita lebih siap secara mental dan spiritual, serta berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam agar memperoleh husnul khatimah.
Oke, luar biasa ya. Oke, untuk selanjutnya ya, mungkin sekedar ini dulu ya, pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari minggu besoknya, bagaimana kehidupan kita setelah mati ya. Artinya di dalam alam barzahnya setelah kita mati ya. Itu yang kita bahas minggu yang akan datang ya. Ya, anak-anakku semua, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku semua. Tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.